Anora, Pak Niwanora, jangan nyerocos Pak. Langsung gila dong. Sama seperti yang ngomong di situ. Sabar, Bisa Pak. kentut, bisa mencret, baunya Iya. sampai di sini. Menurut Kalau manusia yang bisa kentut, bisa Ini nggak mencret. bisa berhenti, Prof. Ini nggak bisa berhenti, Prof. Biarkan aja dia ngomong dulu. Namanya juga udah mau mati ya. Biar ngoceh dulu. ya udah silakan Pak. Silakan ngoceh. Kasihan orang tua ya, teman-teman ya. 2.500 orang ya. Kasihan orang tua. Makanya saya tanya, jawab dulu, belum dijawab apa-apa. Mau dijawab nggak, Pak? Oke, dijawab ya. Diem ya, Kek. Silakan, Prof. Oke. Nah, oke, besarin. Biar kita pakai dalil ya. Saya setuju. Manusia bisa mencret, bisa kentut nih Bapak yang ngomong ya. Nah, kita lihat di sini. Oke. Ternyata Isa itu diangkat ke hadirat Allah nih, ya. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Hadirat ini artinya apa, Pak? Hadapan. Di hadapan Allah. Nah, Isa di hadapan Allah sudah berapa ribu tahun, Pak? 2024. Wih, kentut sama berak di hadapan Allah nih. Ini kentut sama berak di hadirat Allah nih. Allah nggak ada harga dirinya. Dia kan tetap manusia kan? Bayangin nih, dia kentutnya di hadirat Allah, beraknya di hadirat Allah, kencingnya di hadirat Allah. Dia berak, kentut, kencing hadapan sama Allah. Sebenarnya Anda itu pernah sekolah apa enggak sih? Pertanyaan saya. Loh, Anda yang bilang kok. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan saya Pastor Daud Timotius Tampu Bolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Kali ini kita masih tetap mendengarkan diskusi atau debat terbuka yang dilakukan oleh apologet Kristen Indonesia menghadapi penanya-penanya ataupun apologet-apologet Islam yang selalu membawa ayat-ayat Alkitab dan mencoba untuk menguasainya dan mempertanyakannya kepada apologet Kristen seakan-akan mereka lebih paham dan menuduh keimanan umat Kristen itu sudah tidak murni lagi atau bisa dikatakan sudah memahami satu ajaran yang dipalsukan karena umat Islam yakin bahwa apa yang mereka ketahui yang dibahas di dalam Al-Quran, terlebih lagi mereka mencoba mencocokkannya kepada Alkitab, lalu mereka menyesah ayat itu dan memaksakan kehendak mereka untuk umat Kristen itu mengikuti apa yang mereka mau. Tentu saja apologet Kristen Indonesia akan membantahnya dan membahasnya serta menyingkapkan rahasia sebenarnya sehingga penanya-penanya dari umat Islam ataupun apologet-apologet Islam terbungkam dan tidak bisa berbicara apa-apa. Kita saksikan video berikut ini. Halo. Halo. Islam Kristen dong. Islam. Ya gitu dong. Islam, Mbak. Ya, ada yang mau ditanya, Pak. Gini, Pak, ya sebelum saya tanya sesuatu, perlu saya sampaikan bahwa semua orang Islam, semua Muslim belum tentu paham Al-Quran, termasuk saya. Begitu juga sebaliknya, nggak semua orang Kristen juga paham Alkitab kan gitu. Mungkin ya tahu sedikit-sedikit gitu. Nah, yang perlu saya tanyakan sekarang, di dalam setiap kali saya mendengarkan, melihat live Anda, itu kan sering saya lihat bahwa Yesus, saya dengar maksudnya, bahwa Yesus itu sepenuhnya manusia. Nah, kalau sudah tahu sepenuhnya manusia, kenapa disembah gitu? Pertanyaan saya. Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Kok dikurangin sih? Kok dikurangin sih? Saya setiap live itu gitu loh. Anda mulai jadi ini ya? Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Sepenuhnya Artinya Allah. Katanya sering denger. Kok lain? Ya, itulah Saya sering kita bilang tadi kalau Islam pasti nggak waras. Ini bukan nanya nggak waras ya, ternyata telinganya berfungsi separoh nih. Kasian ya. Kok pada begini? Inilah ya teman-teman Kristen ya, jangan mau mualaf ya. Hasilnya 3 orang ini sampel terbaik. Kafir semua. Tiga-tiganya beda ya kan. Pak Niwanora ini masuk juga udah mengkritisi temannya yang tadi, tapi pakai rompi anti peluru juga. Saya juga belum tentu paham katanya tadi.
Dia belum paham Alkitab, Al-Qur'annya, kitabnya sendiri, terus dia mau nanya kitabnya orang, kan lebih gila. Ya nggak? Lo kalau belum paham kitabmu, ya kau pahami dulu sana biar nggak botol. Ya nggak? Daman Al-Mantiki, kok lihat-lihat aja kau, naik lah. Jangan Lo diganggu, nengok-nengok aja di Dalman. bawah, lebih Jangan seru ya. diganggu, Dalman. Lagi Kita potong rambut. manusia itu nggak mungkin kalau waras. Itu Iya, jelas dan nggak naiklah. Ini kasihan teman-teman kamu pada botol semua Udah ini. kafir semua. nggak waras itu. Aduh, Tuhan saya mencret. Aduh, baunya gak karu-karuan. Aduh, itu Tuhan Waduh, manusia. ini jangan, ini bahaya Pak ngambil topik gini Pak. Bahaya ini. Aduh. Pak. Bahaya ini. Bahaya ngambil topik ini. Isa lah ini berak mencret di hadapan Allah. Isa bisa mencret kan Pak? Betul kan? Bisa kentut lagi. Aduh, bau. Ya, Isa bisa mencret, bisa kentut kan Pak? Betul. Namanya manusia semuanya itu bisa mencret, bisa kentut. Nah, yang namanya manusia pasti bisa mencret, bisa kentut. Bisa kentut, Nah, pasti. Isa, Sama oke, seperti yang Isa, Pak Neo Anora, Pak Neo Anora, jangan nyerocos Pak. Langsung gila dong. Sama seperti yang ngomong di situ. Sabar, Bisa Pak. kentut, bisa mencret. Baunya Iya. sampai di sini. Menurut Kalau manusia yang bisa kentut, bisa mencret. Ini nggak bisa berhenti, Prof. Ini nggak bisa berhenti, Prof. Biarkan aja dia ngomong dulu. Namanya juga udah mau mati ya. Biar ngoceh dulu. Yaudah silakan Pak. Silakan ngoceh. Kasihan orang tua ya teman-teman ya. 2.500 orang ya. Kasihan orang tua. Makanya saya tanya, jawab dulu, belum dijawab apa. Mau dijawab nggak, Pak? Oke, dijawab ya. Diem ya, Kek. Silakan, Prof. Nah, oke, besarin. Biar kita pakai dalil ya. Saya setuju. Manusia bisa mencret, bisa kentut nih Bapak yang ngomong ya. Nah, kita lihat di sini. Oke. Ternyata Isa itu diangkat ke hadirat Allah nih, ya. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Hadirat ini artinya apa, Pak? Hadapan. Di hadapan Allah. Nah, Isa di hadapan Allah sudah berapa ribu tahun, Pak? 2024. Wih, kentut sama berak di hadapan Allah nih. Ini kentut sama berak di hadirat Allah. Allah nggak ada harga dirinya. Dia kan tetap manusia kan? Bayangin nih, dia kentutnya di hadirat Allah, beraknya di hadirat Allah, kencingnya di hadirat Allah. Dia berak, kentut, kencing hadapan sama Allah. Sebenarnya Anda itu pernah sekolah apa enggak sih? Pertanyaan saya. Loh, Anda yang bilang kok. Dijawab. Ini dalilnya. Loh, Isa itu di hadirat Allah udah berapa lama? 2024 tahun. Pak, Yesus coba itu Bapak kan hitung. manusia yang bisa sama seperti kita, bisa kentut. Bapak hitung ya, kalau dia berak 500 gram aja sehari, kali 365 hari, kali 2024 tahun. Sudah berarti 35 ton Allah bersimbah kotorannya Isa. Saya bisa yakinkan, Allah saat ini berwarna coklat kehitam-hitaman. Dalilnya Anisa 158. Ini sesuai dengan pernyataan Bapak. Prof, itu pasti bau kencing ya, bau hangser. Wih, itu udah amoniak semua itu, kayak biogas. Atau mungkin si Isa pakai pampers, Pak Prof. Siapa yang dagang pampers di sana? Kalau Anda mengatakan Isa nggak berak di sana, berarti dia bukan manusia. Tapi kalau Anda memaksakan dia manusia, dia harus berak. Dan Allah Anda risiko terkena. Resiko kena ini loh, penyakit loh, Prof. Loh iya loh. Orang-orang yang ini ya, di India itu paling sering terkena penyakit apa, Prof? Karena ini masalah MCK. Apa tuh? Kolera. Disentri, kolera. Aduh, Tuhan kita lemes, belum makan. Setelah saya kasih makan, oh sehat lagi. Aduh, kasihan Tuhan ini. Aduh. Anda ini pernah sekolah apa enggak sih? Lulusan SR apa? SDN? Pertanyaan saya apa? Dijawab apa? Bro. Aduh bro, Anda ini. Coba belajar dulu bro ya, belajar dulu. Pertanyaan saya tentang Yesus. Yesus itu sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Lalu? Nah, kalau Pertanyaannya memang apa? di situ aduh, kembali lagi tanya lagi sudah Lah ditanya pertanyaannya bolak-balik. apa coba? Nah, kalau sudah tahu manusia, sepenuhnya manusia, kenapa disembah? Loh Kenapa sepenuhnya disembah? Allah itu loh, kok dibuang? Anda ini kupingnya, waduh, telinganya Loh dipasang iya, dulu. aku pengen bukan Telinganya sepenuhnya dipasang. Allah, sepenuhnya manusia. Jadi di Sepenuhnya dalam kodrat Allah, kemanusiaan sepenuhnya itu manusia. berdiam keilahiannya. Coba Prof buka Kolose 2 ayat 9.
Nah, berarti yang disembah itu siapa coba? Yesus. Keilahiannya yang satu di dalam kemanusiaan. Sekarang saya tanya, kalau di sini disuruh sholat, kau sholat nggak Pak? Di sini di mana? Ini di Quran ini. Nah, kalau Al-Quran yang memerintahkan lewat Nabi Muhammad pasti. Saya nggak nanya itu. Kalau di sini disuruh sholat tulisannya, kau sholat nggak? Perintah Nabi Muhammad. Kalau Nabi Enggak, saya Muhammad- nanya. Kalau di Mungkin sini jarang disuruh sholat sholat ini. di Quran, Oh, disuruh sholat, jarang kau sholat sholat. nggak? Tanya saja. Nanti saya jawab. Jawab dulu Lo pertanyaan sekarang dulu ini saya. sama jawabannya. Kalau Ya, di sini belum lah. diperintahkan kau sholat, Yang kau sholat saya nggak? tanyakan soal Yesus. Ngapain? Iya kok sama. Kau dari tadi udah dengar. Jawab dulu pertanyaan saya, bro. Yang Kalau saya Anda tuhankan itu pandang- keilahiannya udah dijawab. Saya Kalian tanya ini kamu gimana? gantian. Yesus kan ada sebagian manusianya, Nggak sebagian ada Tuhan. sebagian, nggak ada sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia dalam satu pribadi. Ya, kalau Itu sepenuhnya, yang kami sembah itu berarti adalah akhirnya keilahiannya. ya kan? Dengar dulu. Ini biar kau Ya, dengar jawabanku. Ya. Oke, saya dengerin. Oke, yang kami sembah itu adalah keilahiannya yang satu di dalam kemanusiaannya. Ya, sebagai kemanusiaannya kami menyembah dia sebagai raja karena dia adalah Mesias. Dan di dalam kemanusiaannya dia nabi, di dalam kemanusiaannya dia itu imam. Tetapi dalam keilahiannya lah yang kami sembah yang satu di dalam Sang Bapa. Itu udah saya jawab. Sekarang saya tanya, kalau di sini diperintahkan sholat, kok sholat nggak? Ya, kalau diperintah sholat ya sholat lah. Udah tahu buku, kok diikutin? Iya. Nah, itu tadi. Pertanyaanmu, udah tahu sepenuhnya manusia. Kok dituhankan? Udah tahu sepenuhnya buku. Sama kayak buku saya yang lain ini. Nih, ngapain diikutin? Ngapain diikutin? Udah tahu makhluk. Kok ngikutin makhluk? Nah, enak kan? Enak. Pikir dulu. Itu kalau disuruh sholat. Tapi kalau disuruh pukul istri, gimana? Nah, kok pukul juga? Masa kok ngikutin buku? Udah tahu buku diikutin. Udah. Besok-besok jangan diikutin buku. Sama kok, buku itu tinggal kau bakar hangus. Ngapain kau ikutin buku? Laporkan penistaan agama. Orang lagi diskusi penistaan agama. Ya botol. Lapor sana. Lapor suaraku ya. Lapor suaraku ya. Suaranya aja. Karena dalam Al-Quran itu bukan cuma perintah sholat saja yang ada, tapi perintah pukul istri juga ada, Pak. Ya, jangan ragu pukul istri, Pak. Semangat, Pak. Ketawamu itu ladu. Istrinya di pastap. Iya, dia bilang udah tahu sepenuhnya manusia kok disembah. Udah tahu sepenuhnya buku. Ngapain diikutin? Sakit. Enak kan? Enak emang. Sama menyembah itu berbeda, bro. Ya udah, sana dadah. Pak, jangan lupa Ya. DM, Pak ya. Fotokopi KTP-nya dan pas foto 4x6 1 lembar. Udah. Selamat datang di dunia kekafiran. Iya, udah ya. Orang kalau udah ini pasti dia akan diem. Enggak, Bro? Kalau udah terdiam dia, persekian detik aja, udah kena mental itu. Mental. Jadi Udah. sudah 4 orang ini saya dapat ini 4 orang. Lumayan lah anggota baru. Mereka ini semua yang diturunkan kitab ini gila loh. Oh iya ya, Pak. Berarti tidak perlu pilih-pilih. Iya. Sama saya. Halo, Ya. Nah, ini cerminan Islam teman-teman, dengar. kalian udah berani banget. Cut. Kenapa, Pak? Bapak tadi habis makan apa, Pak? Yang kecut-kecut ya, Pak? Mukanya Baginda asem loh, Pak. Sok. Ini apa kita ini? Abasa ayat 1. Juga makan yang kecut-kecut. Pasti kecutnya gini tuh, Bro. Mau sampai jam Tapi bele. berapa saya ladenin? Gua kemarin pas tahu nggak Pak Prof yang sambal dabu-dabu kemarin tuh agak asem kan? Sampai mati pun. Tuh pasti kayak gini mukanya tuh pas makan. Enggak lah, itu enak. Dabu-dabu enak. Perbaiki dulu jaringanmu. Weh Yandi, Sudah itu minum ini jeruk perbaiki Udah sakit perbaiki telingaku. jaringanmu. Oh ah. dabu-dabu Jaringanmu kemarin itu. tuh enak. Jauh lah. Ya jauh. Pas dapat asemnya itu ya makan tomatnya tuh. Kayak gitu. Ya, jadi perlu dicatat ya. Yang tadi itu saya masuknya jadi anggota. Tidak mau saya terima anggota kayak begitu ya. Suaranya terjeda-jeda ya. Iya. Sinyalnya tauhid ya.
Nih. Bapak yang terakhir nggak usah dijemput teman-teman, nggak usah dilindas, biarkan di luar pagar ya. Nanti dia buka baju jalan kaki sendiri. Biar Udah disorakin. suruh. Nanti biar yang sorakin anak-anak kecil ya. Orang gila, orang gila. Biarkan dia mencari jalan yang lurus sendirinya ya. Gak perlu dia. Anjrat 6. Ini ada papa muda ini. Aku tolak dulu, tanya dulu. MC. Ya ada MC Dik. Halo, selamat malam. Bentar ini Pak Muhammad Sidik bukan? Hah? Pak Muhammad Sidik ya? Bukan? Ini nama saya memang Muhammad Sidik. Itu bukan yang kasus yang dia sama pacarnya di hotel terus istrinya ngamuk-ngamuk ya? Oh, si bukan? Sidik. Asidik, Asidik. Bukan itu bukan. Asidik, bukan. Asidik. Oh, Saya- sorry Pak, saya- maaf, Pak. Saya di Malaysia. Oh, siap-siap Pak. Saya kira namanya sama Pak, MC. Sorry. Lanjut Pak. Sama- Mentang-mentang nama Sidik ini banyak melakukan kejahatan tak nggak boleh gitu tak. Sorry. Silakan. Gak Pak Haji boleh Sidik. gitu. Ini grupnya grup apa? Grup metal. Lah pusing. Oh, ini bebas bertanya lah. Bebas. Pak Sidik Islam ya? Hah? Pak Sidik Islam. Islam, bertanya tentang Islam atau Kristen? Kristen, bertanya tentang Kristen, Pak. Ini kalau saya bertanya, apa Anda akan bertanya balik pada saya, Pak? Kita Kayaknya biasanya gini, kalau teman-teman muslim yang mungkin penjelasannya kurang memahami, kita akan mengambil contoh yang simpel dari sudut pandang Islam gitu, Pak. Soalnya saya banyak masuk ke komal-komal orang ketika saya bertanya dan dia tidak bisa menjawab, dia malah membalas pertanyaan kepada saya. Kan saya sudah beritahu Oh, awal-awal saya bukan. Di sini role-nya nggak seperti itu. Itu namanya too quick fallacy. Oh, itu berarti macam Mikana, Jadi macam Ersa jangan itu. bawa rom-rom lain, kami nggak kenal juga. Ya. Oke, Pak. Dan belum tentu itu orang Kristen juga, gitu. Gimana Pak? Kami nggak akan menjawab dengan memberikan pertanyaan lagi. Kami kasih jawaban dulu. Kecuali memang Bapak nggak tahu, kita akan kasih contoh yang lebih simpel, mungkin yang relate. Ya. Oh, oke. Kalau Silakan, begitu Pak saya Haji. bertanya lah nih. Sebab saya mau bertanya. Saya hidup di lingkungan orang Nasrani. Kristen mungkin, nggak ada Kristen, Nasrani. Ada Kristen lah. Nama gereja dia GBKP, GKII, HKBP. Loh, Bapak di mana? Di Malaysia. ini. Lah, Nipu ini orang ini. saya merantau. Oh, Bapak orang dari Sumatera Utara gitu ya? Sampai saya pun kalau dibilang doa Bapak kami nyanyi-nyanyian saya boleh tahu. Coba, jangan-jangan nggak hafal nih, coba. Jangan. Bohong nih Bapak. Iya. Ah? Coba, jangan-jangan nggak hafal nih. Nggak boleh Coba. gitu. Itu namanya teknik menjebak lah. Loh, enggak. Enggak. Kan ngetes doang. Tuh depannya kalau doang. dalam macam doa Bapak kami yang di surga. Gitu-gitulah. Kalau nyanyi-nyanyian macam Tuhan begini seminggu. Oke, sekarang saya bertanya lah ini ya. Nggak oke. Silakan. Sidik. Banyak yang bertanya macam orang yang ternama, pelawak ternama pun dia menjelaskan, dia bertanya. Kenal? Tidak. Mongol. Kenal Mongol? Stand up comedy. Iya, kemarin dialog sama kita juga di sini. Dia bertanya, di mana ajaran Yesus yang umur 12 sampai dengan 29 tahun? Sampai Itu. sekarang saya tidak dapat menjawab jawabannya. Kok Anda yang jawab? Emang Anda Kristen? Pak, sampai sekarang saya tidak mendapatkan ataupun mendengar jawabannya. Sebab saya cari-cari, semua ngawur. Ada yang bicara Yesus sekolah, Tuhan kok sekolah. Ya. Itu macam Jadi- mana? Coba diluruskan. Ya, pertama saya bilang yang masalah sekolah ya. Yang mengatakan Tunggu dulu. Yang mengatakan sekolah itu pun para pendeta, pemuka agama. Itu Oh, macam mana? jangan membawa pepesan kosong di sini, Pak. Ya. Loh, kan itu kan buktinya ada, Pak. Gimana, Bu? Makanya minta dalil Pak. gimana? Biasakan itu mintakan dalil Pak. yang Pak pendeta-pendeta tuh yang Ya, mengatakan itu buktinya kan. ayatnya mana Yesus sekolah? Loh, dia yang mengatakan, saya bertanya, jangan tanya saya Ya, lagi, saya makanya bertanya. Anda jangan membawa pepesan kosong sama seperti tadi Anda saya tanya doa Bapak Loh. kami. Anda nggak hafal juga. Sekarang ini saya tanya, yang bicara itu pendeta. Kenapa Bapak bilang pendeta
papasan kosong. Coba cek di YouTube dia. 1 jam dia menerangkan. Pendeta siapa? Tunggu biar saya buka lagi. Pendeta siapa? Udah, sini ini kita jawab ya. Makanya jawab. orang Islam itu selalu membawa fitnah ya. Kalian tuh nggak bisa hidup tanpa fitnah. Tadi ada perjanjian. Sebentar dulu loh, ini saya jawab dong. Ya kan? Udah ditanya Pak, jangan tanggapan udah Ngomong ditanya. pendeta-pendeta, nama pendetanya tunggu dulu nyari. Mestinya kamu bawa data dulu, ngomong pendeta siapa. Ada yang kamu ingat gitu loh. Jangan kamu bawa orang-orang nggak jelas. Yesus sekolah. Nggak pernah ada gereja, bapak-bapak gereja yang mengatakan Yesus sekolah. Ya. Di dalam Yohanes 7 ayat 15. Bahkan orang Yahudi sendiri berkata. Saya bacain ya. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Kalau seandainya Yesus sekolah, maka orang-orang Yahudi itu akan mengatakan, bagaimana orang ini bisa dapat pengetahuan ini, padahal dia hanya lulus SMP, seandainya gitu. Tapi di sini dikatakan, bagaimana orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar. Dan Yesus menjawab, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Ya, zaman itu, Ayatnya lupa. apa? Ayatnya. Yohanes 7 ayat 16. Ya, bapak-bapak gereja juga tidak pernah mengatakan Yesus itu menempuh pendidikan sekolah. Orang dia itu hikmat Allah kok. Siapa yang mau ngajar dia? Dia bisa mengetahui isi hati orang. Bagaimana diajar? Terus, yang kedua, yang tadi pertanyaan yang pertama, apa? Yesus itu di mana? Di Alkitab, di dalam Lukas berapa? Lukas berapa tak? Tiap tahun itu? Oh, Lukas 4. Lukas 2 ayat 41 ya? Lukas 2, Prof. Sorry. Ya, Lukas 2 ayat 41. Ya. Di sini disebutkan bahwa tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Artinya Yesus yang bersama dengan orang tuanya, dia tetap di Yerusalem dan tiap tahun juga dia bersama dengan orang tuanya, Yusuf dan Bunda Maria. Itu pergi ke Bait Allah untuk merayakan apa? Paskah, sebagaimana dia sebagai orang Israel. Galatia 4 ayat 4. Ia harus takluk kepada hukum Taurat. Masalah dia membuat mujizat umur 30, memang mujizat pertamanya Yesus itu di usia pada saat seorang Israel, orang dari keturunan Israel harus berumur 30 tahun sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Taurat. Umur orang yang bekerja di Bait Allah harus 30 tahun. Itu sebabnya Yesus memulai mujizatnya umur 30 tahun. Kami tidak mengimani ada ajaran yang mengatakan bahwa Yesus membuat mujizat masih kecil, bikin burung, bikin temannya jadi babi, bikin temannya jadi apa? Satu lagi? Kera. Ada tuh di Sirah, ya. Isa bikin temannya jadi kera dan babi. Nah, nggak seperti itu. Jadi kalau di dalam keimanan Kristen, itu dalilnya. Dan yang ketiga, pada saat Yesus menyatakan diri, orang-orang Israel itu ngomong apa? Bukankah dia anak Yusuf, seorang tukang kayu? Bahkan orang-orang Yahudi yang lain juga mengatakan, bukankah dia ini Yesus, seorang tukang kayu? Artinya, selama usia 12-29 tahun, dia tetap di Yerusalem, menjadi anak Yusuf dan Bunda Maria, dan dia juga bekerja sebagai tukang kayu, sebagaimana biasanya. Gitu. Kalau ada orang yang mengatakan umur 12-29, berarti mereka nggak baca Alkitab. Ya, mereka cuma numpang pansos doang pakai ayat Alkitab. Gitu. Bagaimana Pak Sidik? Mau ditanya? Pak Sidik, giliran saya bertanya Pak Sidik. Mati kau. Sidik. Hei, Islam. Hei, Aduh. Islam. Nyaut. Sekolah. Aduh. Gimana sih ini umatnya? Kenapa Sidik? Pak, kalau nabimu sekolah nggak, Pak? Pak, nabimu sekolah nggak, Pak? Aduh. Kok Bapak bisa percaya sih sama pria Arab yang suka mimpi, Pak? Mati dia. Sudah sakit dia itu. Aduh. Gimana Kenapa, Pak? sih ini?
Kenapa Pak? Aduh. Jawabannya dijawab, pertanyaan Bapak dijawab kok. Bapak bilang aduh, Bapak, aduh, 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 Di aduh. mana Yesus mengatakan dalam Alkitab? Hmm? Akulah Tuhan Allah, sembahlah aku. Ah, ini dia. Ah, Ini dia. tadi Anda mengatakan bahwasan Yesus itu adalah utusan. Loh, Pak, itu udah dijawab nggak ditanggepin? Nggak ditanggepin, Pak. Lari. Kembali dari jalan yang benar, saudara. Itu dijawab tadi. Tadi kau bilang nggak ada satu orang pun yang bisa menjawab. Loh, kemana dia? Hilang. Gak Iya, diturunin ya. Gak diturunin, gak diturunin. Cabut. Kau Dengan nggak bisa. pedenya tadi dia berkata bahwa tidak ada yang bisa menjawab pertanyaannya. Ketika dia jawab pertanyaannya langsung gila dia. Langsung ketawa-ketawa. Lari lagi kabur. Kita telah menyaksikan rangkaian video yang panjang ini dan semua yang kita dengar kiranya itu boleh menambah wawasan serta pengetahuan kita untuk menguatkan iman kita semuanya. Sebab semakin banyak kita mendengar, maka semakin timbullah iman. Seperti firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Dan mari kita ambil hikmah yang terbaik. Dan kita harus membuktikan dan melakukannya, sehingga orang-orang di luar sana semakin mengerti maksud daripada setiap firman yang mereka selama ini pertanyakan, maka dalam kehidupan kita lah menjadi faktanya, sebab hidup kita ini adalah suratan terbuka bagi orang-orang yang belum percaya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.